has lost their protector. Now is our time to strike. Hai guys, balik lagi bersama Onti di channel My Game Channel. Kali ini kita akan membahas film yang lagi beredar nih sekarang, yaitu Black Panther Wakanda Forever. Nah, film ini worth it gak sih untuk ditonton? Langsung aja yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, kata Ryan Coogler, sutradara Black Panther Wakanda Forever ini, film ini direvisi habis-habisan setelah Chadwick meninggal. Dan semua itu dilakukan dalam kondisi berduka ya guys. Kaget dan gak tahu harus ngapain juga. Mungkin karena mentok dan terinspirasi dari suasana itu, akhirnya film ini dibuat seperti itu, yaitu bagaimana menghadapi kehilangan seseorang yang begitu penting. Tadinya sih memang rencananya film ini akan dibuat megah dan wow. Tapi ya, umur gak ada yang tahu ya guys. Lalu di film ini juga banyak pemain lama yang bertahan dan juga ada beberapa pemain baru nih. Salah satunya ada villain baru ya guys, yaitu Namor atau Kukulkan. Dia bisa menjadi villain yang hebat sepanjang film. Bagian dia diceritakan sebagai mutan itu diceritakan dengan baik dan sangat lengkap ya guys. Yang membuat dia unik ini dia punya sayap ya di kedua kakinya ini. Jadi dia itu bisa terbang. Nah, kita juga disuguhkan dengan pemandangan Taloka nih yang sangat bagus ya. Jadi yang membuat film ini hidup sebenarnya karakter si Namor ini. Cukup puas sih, development karakter Namor bagus, walau dibuat beda sama komik ya. Versi MCU berkarakter. Nah, niat MCU ini ngalah bikin Taloka beda sama Atlantis. Justru ini jadi kelebihan. Karena berhasil membuat latar belakang baru buat Taloka yang base suku Maya, tapi dibuat connect sama peristiwa sejarah plus vibranium. Nah, selanjutnya ada karakter Riri Williams atau Ironheart. Nah, rumornya si Riri ini IQ-nya setara ya dengan Tony Stark. Makanya dia berhasil membuat alat pendetek vibranium dan juga mendesain Ironheart itu sendiri ya guys. Tapi kalau menurut Aunty sih ya, desain Ironheart ini ya biasa aja ya. Ya mungkin namanya aja baru rilis ya, mungkin di seri-seri MCU berikutnya sudah disempurnakan. Lalu selanjutnya ada karakter yang lama yang muncul kembali, yaitu Nakia. Nakia is back ya guys. Setelah mengasingkan diri di Haiti, akhirnya dia ditemui nih sama Bunda Ratu yang ingin meminta pertolongan Nakia untuk mencari tahu informasi tentang Namor ya guys. Dia juga ikut bertarung saat Taloka dan Wakanda ini perang. Nah, dia juga memberikan plot twist nih di after credit. Lalu ada Killmonger yang muncul sesaat ya guys, saat Shuri ini minum Herbashave. Kemunculan Killmonger ini juga nggak disangka-sangka ya. Dia juga ingin mempengaruhi Shuri untuk menjadi pemimpin yang jahat. Tapi akhirnya Shuri ini memiliki jiwa yang pengampun ya guys. Lalu ada Okoye, jenderal pasukan Wakanda yang gak kalah keren. Di seri-seri sebelumnya kita disuguhkan aksi bertarung Okoye dengan menggunakan tombak ya guys. Di sini dia juga melawan salah satu prajurit Taloka. Nah, di seri ini selain ada kostum Ironheart, juga ada kostum Midnight Angel yang dibuat oleh Shuri ya. Lalu kostum ini akhirnya dipakai oleh si Okoye saat Wakanda perang melawan Taloka. Okoye sendiri berpendapat kalau kostumnya ini jelek ya, apalagi namanya Midnight Angel. Kalau menurut Aunty sih kostumnya ini cukup bagus ya. Terus ada rambutnya juga. Tapi kenapa nggak dibikin warna merah ya? Karena pasukan Wakanda kan identik sama baju merah. Di sini peran Queen Ramonda juga sangat kuat ya, berwibawa dan juga tegas. Aura kepemimpinannya ini juga sangat bagus, apalagi waktu dia bikin statement di PBB ya, bikin kicep perwakilan semua negara. Apalagi pas dia membawa pasukan yang mau mencuri vibranium. Tapi sayang ya, karakternya ini dibikin meninggal. Nah, sebelum meninggal, dia ini sempat menyelamatkan Riri ya, jadi jiwa keibuannya ini sangat kuat.
Lalu di film ini karakter Shuri semakin berkembang ya guys. Di film ini juga menceritakan kalau Pangeran T'Challa dibuat meninggal, tapi penyakitnya dirahasiakan. Nah saat sekarat, si Shuri ini bikin obat untuk kakaknya. Tapi kakaknya ini keburu meninggal deh. Akhirnya setahun berlalu, dia juga belum move on nih atas kematian kakaknya. Di sini juga dia jadi next Black Panther ya. Tapi kalau menurut Aunty sih dia kurang cocok ya untuk menjadi Black Panther. Tapi ya keturunannya nggak ada lagi, cuma tinggal dia doang. Dan kostum yang dipilih dia itu memiliki aksen emas ya. Dia juga semakin cerdas ya, terbukti saat melawan Namor. Selain menggunakan kekuatannya, dia juga menggunakan kecerdasannya. Terbukti dia langsung mengetahui kelemahannya si Namor dan juga berhasil menjebak si Namor. Tapi itu juga dengan bantuan Riri ya. Dia juga membantu mendesain ulang si Ironheart ini. Terus adegan Wakanda melawan Taloka ini kurang epic ya guys. Padahal Wakanda ini punya teknologi mutakhir, terus punya vibranium. Harusnya mereka ini lebih unggul ya. Tapi malah hampir kalah waktu kapal mereka dilumpuhkan sama suku Taloka ini. Jadi pertahanan mereka melemah deh. Padahal kekuatan defense Wakanda ini image-nya canggih banget ya. Tapi semudah itu diporak-poranda. Kayak nggak belajar dari Infinity War. Tapi di satu sisi jadi kesempatan buat nunjukin betapa kuat dan lincahnya Namor beserta pasukannya. Sederhana tapi powerful, tanpa teknologi dan kekuatan gaib. Pure mutant. Nah karena mereka memilih perangnya di tengah-tengah lautan, jadi itu sih memang keunggulan ya bagi suku Taloka. Untung aja waktu itu si Shuri dan Namor udah berdamai nih. Kalau enggak, pasukan Wakanda udah bakal dihabisin semua nih sama suku Taloka. Terus adegan Shuri berantem sama si Namor ini juga ya kelihatan epic lah ya. Seru juga. Tadinya si Shuri mau kalah kan karena ditusuk pakai tombak. Tapi dia langsung bangkit lagi ya. Dan Namor juga kalah nih karena dia terbakar ya sama mesin pesawatnya Wakanda. Tadinya si Shuri ini menggebu-gebu ya buat ngebunuh si Namor. Tapi dia ingat pesannya si ibunya. Jadinya Shuri ngampunin si Namor deh. Nah terus mereka jadi aliansi antara Wakanda dan suku Taloka. Black Panther Wakanda Forever. Kado perpisahan yang mengharukan untuk Chadwick Boseman ya guys. Kepergian mendadak Chadwick Boseman di tahun 2020 masih meninggalkan bekas yang mendalam hingga saat ini, dan film Wakanda Forever menjadi semacam kado perpisahan dari Marvel Studios untuk karakter T'Challa yang ikonik itu dan diperankan dengan baik oleh almarhum. Sequel Black Panther ini berhasil menampilkan dengan sangat mengena tentang kehilangan orang yang dicintai, pergolakan batin pascanya, dan berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik yang tidak terjebak ke dalam lingkaran dendam. Leticia Wright dan Angela Bassett dengan sangat cemerlang berhasil memerankan sosok anak dan ibu yang batinnya terkoyak karena mangkatnya T'Challa. Walau dalam masa berkabung, Wakanda juga harus menghadapi berbagai tantangan dari luar, yang diantaranya adalah Namor, sang penguasa Talokan. Fight scene di Wakanda Forever cukup memuaskan baik di laut dan juga di daratan. Debut Riri Williams sebagai Ironheart di MCU nggak berasa greget ya. Semoga di seriesnya sendiri bisa jauh lebih baik. Mendiang Chadwick Boseman sebagai T'Challa memang sosok yang karismatik dan tidak tergantikan. Absennya almarhum di film penutup MCU fase 4 ini sangat terasa banget ya. Overall, Wakanda Forever tetap menjadi tontonan yang sangat-sangat menghibur, dan after creditnya yang menyentuh jangan sampai terlewatkan ya. Nah sekian bahas film dari kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa.